Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari saya untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Aksi bela Dato, aksi bela Dato, aksi membela Dato. Ada orang main hina Dato, kita nggak tahu kalau Dato seorang pahlawan. Aksi bela Dato, aksi bela Dato, aksi membela Dato. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah. Kelucuan jenis apakah ini? Aduh, jangan mau kita itu dijadikan bangsa-bangsa tertinggal, bangsa terbelakang. Ini udah tahun 2025. Justru bagus ada Gus Fuad membahas guru tua yang bukan monyet. Kalau tidak ada Gus Fuad yang memviralkan guru tua yang bukan monyet itu, maka masyarakat Indonesia pada umumnya tidak akan kenal sama guru tua yang bukan monyet. Nah, begitu. Seharusnya kalau saya nih Datuk, saya dihina sampai viral begitu, ya saya datangi Gus Fuadnya, saya berterima kasih gitu. Saya bawa gula 1 karung gitu. Saya bawa beras gitu. Sebagai bentuk syukur atas viralnya guru tua yang bukan monyet. Jadi begitu saudara. Jadi para habaib itu harus sebenarnya kalau memang orang bijaksana gitu, harus berterima kasih kepada Gus Fuad. Kayaknya belum ada datuk siapapun di Indonesia ini yang ketika mengajukan datuknya sebagai calon pahlawan nasional sampai harus demo. Bukan demo, Beb. Bukan demo yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu lengkapi syarat-syaratnya untuk mengusulkan Datuk ente menjadi pahlawan nasional gitu. Demo itu nggak masuk di dalam syarat-syarat dan ketentuan untuk mengusulkan pahlawan gitu. Gitu. Kalian tadi nonton aksi bela Datuk tidak? 214 saudara. Banyak sekali, saya sampai nggak hafal saudara. Saking banyak aksi bela Islam, aksi bela Datuk, aksi macam-macam. Dan itu persis seperti prediksi saya tadi malam, bahwa aksi-aksi mereka itu banyak yang sudah mulai tidak tertarik lagi untuk datang gitu. Ya, kita kalau ngomong kan ada bukti gitu. Buktinya ya kalian nonton sendiri. Bahkan di beranda YouTube itu tidak syuhrah wal istifadah saudara. Cuma modal husnudon ataupun sisa-sisanya cuman yang husnudon gitu. Katanya sih mengepung Mabes Polri, ternyata mengepung flyover saudara. Ngomong jangan ketinggian, sesuai dengan modal gitu. Sesuai dengan modal kalau ngomong. Di Aceh ini banyak sekali pahlawan yang gugur di medan perang, banyak sekali pejuang-pejuang yang syahid di medan perang yang tidak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Jadi kok kalian malah kekeh banget gitu, ingin diakui gitu. Dan kebanyakan pahlawan-pahlawan dari Aceh tuh, setahu saya pemerintah sendiri yang menawarkan dan mengakui sebagai pahlawan nasional gitu. Artinya bukan pengakuan sendiri, tetapi pengakuan dari pemerintah, dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini, sehingga ditelusurilah kepada keluarga, kepada tokoh-tokoh setempat, misalnya dari daerah, berarti kami di Aceh, tokoh-tokoh Aceh
sejarawan untuk menelusuri rekam jejak sang pejuang ini yang akan dijadikan sebagai pahlawan nasional gitu. Bukti-bukti sejarah, kemudian karya-karyanya atau jasa-jasanya, bahkan pertempuran-pertempuran yang mana yang beliau sebagai pemimpinnya. Baik beliau syahid di medan perang ataupun beliau syahid atau meninggal, wafat di pengasingan gitu. Ini satu aja datuk orang pakai demo untuk mengusulkan sebagai pahlawan nasional, kemudian ketika masyarakat tidak percaya dia sebagai pahlawan, ngamuk. Udahlah, jadikan pahlawan kalian aja, pahlawan di rumah kalian, pahlawan ormas, pahlawan keluarga, udah gitu. Nggak usah ngamuk. Nggak usah nuntut sana, nuntut sini. Satu biji aja mau dicalonkan jadi pahlawan nasional, ribet banget. Kalian jangan salah, aksi 14 itu bukan sepi. Aksi 14 itu dihadiri oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, saudara. Oleh makhluk-makhluk astral. Para malaikat, jin, demit, setan, deruwo, wewe gombel, tuyul, jin pagar, khodam-khodam. Tadi Al-Imam Fiqihil Muqaddam mampir di tempat saya. Saya tanya, dari mana Dam? Saya pulang dari aksi yang anak-anak ini bikin. Oh, gimana? Rame nggak? Oh, rame. Cuman dari kalangan seperti saya gitu, kalangan astral gitu. Jadi mereka kenapa sekarang ya baru demo? Kenapa nggak setelah kemerdekaan misalnya? Ataupun dulu-dulu lah tahun 70-an misalnya, tahun 60-an, tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalian tahu? Kenapa? Saya tahu. Kalian tahu? Kenapa baru sekarang? Sekarang mereka baru sadar kalau datuk mereka nggak ada yang pahlawan, yang syahid di medan tempur. Karena tesis Kiai Imad itu sangat dahsyat sekali efeknya terhadap para habaib. Karena moncong-moncong orang seperti si Rijik, si Bahar dan sejenisnya itu, yang koar-koar datuknya adalah pahlawan, datuknya adalah pejuang, datuknya berdarah-darah. Ternyata tidak ada bukti ketika kita telusuri, saudara. Kalau ditelusuri sejarah perjuangan daripada si guru tua yang bukan monyet itu bakal banyak sekali orang-orang yang seperti itu, yang akan diangkat jadi pahlawan nanti, pahlawan nasional ya. Itu mereka baru sadar ternyata nggak ada datuk kita yang syahid di medan perang. Nggak ada datuk kita yang makamnya di Taman Makam Pahlawan. Nggak ada datuk kita yang benar-benar pahlawan. Gitu. Jadi begitu, saudara. Nggak perlu ribet kalau kita mau berpikir. Kalau kita jadi umat ikut-ikutan, jadi umat seperti terong di dalam tampi, mereng kiri-kiri semua, mereng kanan-kanan semua gitu. Ya apa aja ya kita makan gitu. Kalau saya tidak percaya gitu. Apakah ketidakpercayaan saya akan mengurangi perjuangan seorang tokoh pejuang? Gitu? Enggak. Enggak, sama sekali enggak berpengaruh gitu. Jadi harus ada tumbal. Di sini tumbalnya adalah Gus Fuad Pleret. Gus Fuad harus difitnah sebagai PKI. Kemudian Gus Fuad itu diancam, kemudian melaporkanlah, harus ditangkaplah, begini, begitu. Yang seperti itu saya sudah paham alurnya, saya sudah sangat paham sekali cara mereka main. Untuk menjadikan saudara Ani, untuk menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, maka harus menumbalkan Ahok dengan framingan sebagai penista agama, penista Al-Maidah ayat 51, saudara. Dan saya sudah meninjau terkait masalah pelaporan itu segala macam.
dan banyak masyarakat yang termakan hasutan seperti itu atau fitnahan seperti itu sehingga Ahok diadili, saudara. Nah, kalau menurut saya itu fitnah karangan si Rizik, framingan buatan si Rizik, provokasi buatan Beruk Petamburan, sehingga hancurlah karir Pak Ahok, saudara. Namun demikian, kita yang memiliki akal sehat, kita yang memiliki jiwa patriotis terhadap negeri kita, jaga itu. Jaga itu. Dan omongan mereka coba sesuaikan, tapi nggak sesuai juga. Misalnya begini, mereka bilang datuk mereka lah yang mengusir penjajah Belanda, la'natillah alaihim, dari bumi Nusantara ini. Sekarang kan terbukti, baru sekarang ada seorang guru tua yang bukan monyet itu digadang-gadangkan sebagai pahlawan mereka gitu. Nah, guru-guru loh, guru itu sangat berarti sekali dalam perannya untuk mendidik anak bangsa. Kan skalanya cuma di daerah Indonesia Timur sana dan juga di Palu gitu, di Al Khairat lah. Pemimpin sebuah yayasan, pendiri sebuah yayasan, kemudian digadangkan sebagai pahlawan nasional karena kiprah beliau telah mencerdaskan bangsa, saudara. Nah, ketika kita telusuri lagi alumni dari Al Khairat itu, kita lucu lagi. Dia pinter bacot, pinter bohong, pinter hasut, pinter fitnah. Bahkan membaca kitab dari kiri ke kanan. Membahas fikih aja ngawur. Itu contoh alumni dari Al Khairat. Gitu. Kemudian dia bilang, ini contoh tipu yang sangat jelas sekali. Kalian ditipu terang-terangan dengan mengatakan dia datang ke Aceh untuk nyari TIJ. Sementara saya nggak pernah merasa ada yang nyariin saya, dan saya nggak geser dari tempat saya. Saya nggak keluar dari Aceh kecuali ada keperluan. Nah, bukan karena kabur takut sama si Bahar, bukan. Apalagi si Rizik gitu. Sedangkan waktu Aceh dilanda pertempuran yang sangat dahsyat sekali, saya tidak sejengkal pun meninggalkan Aceh, saudara. Sejengkal pun enggak. Jadi, karena mereka itu tidak mampu untuk memperlakukan saya seperti keinginan mereka, sekarang main jurus halus. Nah, seolah-olah nggak peduli sama TIJ. TIJ itu cari makan buat anak istrinya. Itu alumni Al Khairat loh yang ngomong gitu, yang dusta seperti itu. Saya harap guru tua yang bukan monyet itu tidak mengajarkan ilmu seperti itu kepada si Bahar gitu. Nah, gitu. Coba kalian lihat, kalau ngomong sama si Koring, bentak-bentak, ngamuk-ngamuk. Kalau membahas Gus Fuad, ngamuk-ngamuk, itu pura-pura juga, acting, biar kelihatan hebat gitu. Pertanyaannya, kenapa ketika melihat nama TIJ di kolom komentar, Bahar mendadak mukanya kelihatan. Mukanya jadi culun, gayanya jadi letoy, nggak ada teriak-teriak, saudara. Itu alumni Al Khairat. Kok bisa ya? Alumni Al Khairat itu jadi bencong gitu. Orang biasanya lulus dari mondok, apalagi sampai 18 tahun, jadi laki kalau laki. Jadi perempuan kalau perempuan. Jadi, bukan setengah jadi. Seperti Bahar gitu. Nah, ketika dia melihat ada yang komen TIJ, ada yang nyebutin nama TIJ, langsung melehoi. Kata si Bahar, biarkan TIJ itu nyari duit buat ngasih makan keluarga. Kalau ada TIJ ngasih makan anak istri 1 rupiah saja dari pendapatan YouTube TIJ, haram. 1 butir nasi, 1 butir ya. Duit dari hasil YouTube TIJ belikan makanan, beras atau apapun itu untuk dimakan, haram. Saudara, haram. Nah, dari mana TIJ untuk biaya hidup? Dari bertani, bercocok tanam, dari dagang kopi.
Itu kalau TIJ. Bahkan dia nggak tahu bahwa lebih banyak istri saya ngirim duit ke saya daripada saya ngirim ke dia. Masa sih nggak tahu? Jadi orang yang sudah kepepet itu, apapun akan diraih yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Sudah nggak tertolong, kawan. Sudah nggak tertolong lagi. Nasab nggak tertolong lagi. Sejarah nggak tertolong lagi. Nggak tertolong lagi. Oh, masih banyak mukibin-mukibin bang yang ikut. Yang namanya penjajahan sudah terjadi bertahun-tahun. Butuh waktu untuk menetralisir mereka daripada pemikiran-pemikiran jongos. Nah, jadi jiwa jongos mereka itu udah dipatri, bertahun-tahun dipatri. Jadi untuk membersihkannya butuh waktu, saudara. Tinggal dia kita kasih pilihan. Mau tetap istiqomah jadi jongos, apa keluar dari dunia perjongosan untuk kembali sadar sebagai manusia yang merdeka. Begitu. Contoh misalnya, mereka koar-koar perang. Ketika diladeni, diem. Enggak diladeni, kita yang diem, mereka koar-koar. Mau kita jadikan datuk kita sebagai pahlawan dalam hal ini guru tua yang bukan monyet itu, kok sampai demo lah, menyalahkan orang lain lah. Atau kalian sendiri ragu, guru tua ini monyet bukan ya? Masa seorang Gus Fuad mengatakan datuk kalian monyet, katakanlah kalau dia ngomong gitu. Nah, apakah dia akan berubah jadi monyet? Udah, kita udah paham permainan kalian.